Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di mata pelajaran basis data akan membahas struktur hierarki basis data. Dan bab 1 ini ada dua pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi untuk materi kita bagi dua. Nah, hari ini kita hanya membahas definisi struktur atau arsitektur basis data dan skema basis data. Apa saja sih? Oke, yang pertama, definisi struktur atau arsitektur basis data. Ini saya akan meringkasnya saja supaya waktunya lebih efisien dan tidak terlalu lama. Bahwasanya di sini arsitektur basis data merupakan serangkaian pengetahuan tentang pemodelan data atau dalam bentuk elemen, file, rekaman atau record, dan berkas. Ya. Sini untuk elemen, ya, elemen atau kolom atau file, data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data siswa terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Jadi, kalian harus membedakan antara file dan file. Ya, jadi file ini adalah data, ya, data yang berisikan, misalnya kalau data siswa, berarti filenya data siswa. Untuk atributnya adalah NIS, nama, alamat, dan nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, kita ke rekaman atau record, yang merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Jadi record ini adalah proses yang kita lakukan ketika membuat sebuah basis data. Selanjutnya, berkas atau file, ini adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Jadi ketika kalian sudah membuat basis data itu disimpan, maka otomatis itu bisa dinamakan sebuah file. Dan ini adalah hierarki. Ya. Yang pertama, struktur hierarki sistem basis data. Nah, yang pertama, ketika kalian membuka file, itu adalah berkas. Ya. Misalnya contoh, kalian membuka program Excel, ya, program Excel. Itu ketika new file itu sudah bisa dikatakan suatu berkas. Ya. Berkas itu lalu direkam, ya, direkam atau diolah hingga membentuk suatu file, ya, file atau elemen data. Nah, sedangkan di sini untuk struktur penyimpanan file, di sini struktur penyimpanan file, yang maksud struktur penyimpanan file di sini ada drive 1, folder, subfolder, dan file. Ya. Dimana di sini maksudnya ini adalah sebuah hard disk. Misalnya suatu komputer itu diisikan ada 3 partisi. Ya, anggap saja partisi ini adalah part drive 1. Misalnya part drive 1 ini adalah partisi C. Ini yang 2 misalnya partisi D, dan yang ketiga adalah partisi E. Ya, dimana biasanya basis data itu disimpannya di C. Ya, membuat folder, lalu menghasilkan file. Nah, sekarang ke struktur penyimpanan tabel. Ya. Di sini ada dua struktur penyimpanan file dan struktur penyimpanan tabel. Kalau struktur penyimpanan file ini non proses, ya. Ini adalah on proses, dimana kita ketika membuat untuk struktur penyimpanan tabel itu on proses untuk membuat suatu basis data, kita otomatis akan membuat data dan
secara otomatis akan datanya tersimpan. Gitu. Nah, contohnya ya. Contohnya di sini root. Ya, root biasanya di sini membuka suatu aplikasi, misalnya exampp ya, membuat basis data di exampp atau di CMD. Di CMD nanti kita praktekkan aja secara langsung, ini hanya materi saja dulu ya. Jadi misalnya kita di sini root ya, membuat suatu basis data, terus membuka CMD. Di sini user, komputer apa yang akan dipakai, komputer apa yang sedang dipakai. Sedangkan di sini pembuatan database. Database ini menghasilkan tabel. Tabel ini ada beberapa bagian. Yang pertama entitas. Entitas ini adalah yang dinamakan judul. Misalnya entitas judulnya adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa atributnya apa? Atributnya NIM, nama mahasiswa, kelas, dan alamat. Nah, sedangkan ini untuk data-datanya yang diisi, misalnya NIM 123, nama Lagi Triadi, kelas berapa, alamat di mana, itu yang dinamakan dengan record atau file. Ya, itu. Selanjutnya ke skema basis data. Ya. Di sini skema basis data, deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan. Skema ini digunakan untuk memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi pemakai. Nah, kita akan lihat skema basis data ini seperti apa di contohnya. Ini adalah contohnya. Nah, di skema basis data itu ada beberapa level. Yang pertama level internal, yang kedua level konseptual, yang ketiga level eksternal. Nah, di sini di mana level internal, pada level ini memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data menggunakan model data fisikal. Nah, di sini skema internal di bagian tabel biru ya, tabel biru, skema internal. Sedangkan di sini konseptual. Level ini membuat deskripsi tentang entity, atribut, relasi, dan constraint tanpa membuat deskripsi data secara detail. Di sini untuk constraint, ya, constraint biasanya di sini pembatasan nilai. Misalnya untuk nama di sini biasanya nilainya berapa. Oke. Selanjutnya level eksternal, mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok pemakai atau local view. Nah, kita lihat ke tabel. Saya jelaskan tabelnya. Kalau di sini kan penjelasannya. Apabila kurang dipahami, kita lihat ke tabel. Yang pertama basis data, ya, basis data. Kita membuka aplikasi basis data apa. Terus skema internal. Skema internal di sini menentukan penyimpanan akan disimpan di mana. Terus di sini ada skema konseptual, membuat basis data apa yang akan dibuat. Misalnya kayak tadi basis data tentang tabel mahasiswa, ya, tabel mahasiswa. Nah, di sini selanjutnya naik ke skema eksternal. Ya, skema eksternal. Skema eksternal ini adalah jembatan ke program aplikasi. Jadi apabila nanti kalian di pelajaran web itu akan mengambil data web tersebut dari basis data melalui skema eksternal 1. Nah, jadi
kita bisa lebih memahami ketika lihat di tabel ini. Oke, apabila ini sudah dipahami, silakan nanti kerjakan tugasnya, tugas 1. Dan apabila ada yang masih kurang dipahami, silakan langsung ke hubungi kontak person saya, ya, bisa di WhatsApp atau di Telegram. Untuk tugas hari ini, latihan pertemuan 1, ini ada ada 5 soal, silakan dikerjakan. Waktunya 3 hari ya, 3 hari harus segera dikumpulkan. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.